Hello student, good morning, Namo Buddhaya. Jumpa kembali dengan Teacher Yohana di video pembelajaran tematik kelas 5. Masih semangat belajar? Harus semangat. Kali ini Teacher akan mengajar tema 4, subtema 3, dan pembelajaran yang kelima. Nah, sebelum Teacher menyampaikan materi yang akan Anda pelajari, terlebih dahulu Teacher akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus Anda capai. Pertama, siswa dapat mengidentifikasi gambar cerita dengan tepat melalui gambar yang diamati. Yang kedua, siswa dapat menentukan tema atau cerita untuk membuat gambar cerita dan menyiapkan alat dan bahan untuk membuat gambar cerita. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan berbagai macam gangguan yang dapat mempengaruhi organ peredaran darah manusia. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan isi dan amanat yang terkandung dalam pantun secara lisan. Nah, materi pertama yang akan Anda pelajari yaitu mengidentifikasi gambar cerita dengan tepat. Sekarang, perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menceritakan tentang Udin pandai membuat cerita bergambar atau komik. Kepandaian Udin membuat cerita bergambar karena gemar membaca. Saat liburan sekolah, Udin menggunakan waktunya untuk membuat cerita bergambar. Masih ingatkah Ananda langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam membuat gambar cerita? Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat gambar cerita, yaitu pertama, menentukan cerita yang akan digambar. Nah, pada langkah pertama ini, Udin memilih cerita si Pitung. Langkah yang kedua, mempelajari cerita yang akan digambar. Sebelum Udin membuat gambar, Udin mempelajari cerita si Pitung. Yang ketiga, mempelajari karakter tokoh dalam cerita yang akan digambar. Nah, dalam membuat gambar cerita, Udin mempelajari karakter si Pitung. Misalnya, si Pitung merupakan sosok pemuda yang pandai mengaji dan pandai silat. Dua teman si Pitung bernama Rais dan Ji memiliki karakter baik hati, penolong, murah hati, pemberani, dan berakhlak mulia. Ada juga karakter Company, yaitu jahat, egois, keras kepala, dan pemarah. Langkah yang keempat, mempelajari alur cerita yang akan digambar. Nah, setelah mempelajari karakter tokoh, selanjutnya Udin mempelajari alur cerita si Pitung, yaitu yang pertama, si Pitung rajin mengaji dan silat. Yang kedua, si Pitung gemar berlatih silat bersama teman-temannya. Dan yang ketiga, si Pitung gagah berani melawan Company demi membela rakyat, bangsa, dan negaranya. Dan yang kelima, membuat gambar sesuai dengan alur cerita tersebut. Nah, setelah Udin mempelajari alur cerita dari si Pitung, kemudian Udin membuat gambar dari cerita tersebut. Gambarnya seperti berikut ini.
Sebelum menggambar, ada berbagai hal yang perlu dipersiapkan, antara lain: pertama, alat dan bahan untuk membuat gambar cerita. Yang kedua, membuat sketsa gambar berdasarkan tema atau cerita yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, menyempurnakan sketsa gambar cerita berdasarkan tema atau cerita yang telah ditentukan. Setelah Ananda mampu mengidentifikasi gambar cerita, materi berikutnya adalah tentang menjelaskan berbagai macam gangguan yang dapat mempengaruhi organ peredaran darah manusia. Pada dasarnya, peredaran darah ke seluruh tubuh timbul oleh kontraksi gerakan otot jantung. Oleh karena itu, dikatakan bahwa jantung berfungsi untuk alat memompa darah. Sebagai alat pemompa darah, jantung tersusun atas beberapa jaringan dengan karakteristik yang sesuai dengan fungsinya. Adapun jaringan penyusun jantung yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan otot yang menyusun jantung adalah otot jantung. Otot jantung ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis otot yang lain. Antara lain, memiliki percabangan yang membuat banyak hubungan antar jaringan otot lainnya. Hal ini sangat cocok bagi jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jika kamu tidak peduli dengan kesehatan diri, maka dikhawatirkan akan timbul berbagai penyakit yang mengganggu organ peredaran darah dalam tubuhmu. Banyak penyakit yang bisa menimbulkan gangguan pada organ peredaran darah, misalnya serangan jantung dan stroke. Serangan jantung terjadi karena rusaknya otot jantung akibat kurangnya pasokan darah karena penyumbatan dan terganggunya aliran darah secara mendadak. Sedangkan stroke terjadi karena tersumbatnya pembuluh darah atau pecahnya pembuluh darah pada otak. Nah, setelah Ananda mengetahui penyebab terjadinya berbagai penyakit pada organ peredaran darah manusia, materi berikutnya adalah menjelaskan isi dan amanat yang terkandung dalam pantun secara lisan maupun tulisan. Isi pantun merupakan bagian dari sebuah pantun. Kita dapat menentukan jenis sebuah pantun berdasarkan isi pantun tersebut. Setelah mengetahui isi pantun, Ananda dapat menjelaskan amanat atau pesan yang terkandung dalam pantun tersebut. Untuk memahaminya, perhatikan contoh pantun berikut ini. Dari Serang ke Pulau Buru, dalam kota beli pepaya. Anak baik menghormati guru, berbakti jiwa kepada orang tua. Berdasarkan isinya, pantun tersebut termasuk jenis pantun nasihat. Amanat dari pantun tersebut adalah anak yang baik ialah anak yang menghormati guru dan orang tuanya. Baiklah anak-anak, demikianlah materi yang dapat teacher sampaikan pada saat ini. Teacher berharap Ananda semua mampu memahami materi yang telah teacher sampaikan dan bermanfaat bagi Ananda semua. Nantikan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Namo Buddhaya. Goodbye.